Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Komisi Pemilihan Umum menyapa kembali hadir untuk Anda sekalian dengan tema kali ini, peran generasi muda dalam menangkal isu hoax dan SARA, tentunya dalam menyambut pemilu 2024. Dan di studio KPU Purworejo sudah hadir bersama saya Yuda Kristiawan yang akan membawakan acara di kesempatan ini. Ada yang pertama adalah Mas Aziz, beliau adalah Ketua Divisi Sosdiklik Parmas ya. Dan SDM ya, KPU Purworejo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat ya Mas? Baik, Semangat ya Mas? Semangat. Semakin mendekati 14 Februari. Bener ya? Cocok. Kira-kira ya 100 hari lagi lah ya gitu ya kira-kira. Oke. Dan selanjutnya di sebelahnya ada Mbak Yani. Beliau adalah selaku koordinator masyarakat anti fitnah Indonesia Kabupaten Purworejo. Apa kabar Mbak Yani? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak? Mas. Tetap semangat ya. Terus semangat. Dilihat dari atribusinya ini jelas nih. Ini harapan juga ini nanti mengawal pemilu untuk lebih bersih ya. Dan selanjutnya lah ini generasi mudanya diwakili oleh ada Mas Muhammad Musafa. Ya. Beliau adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Purworejo. Betul. Selamat siang Mas. Siang. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Agak tegang ya Mas. Karena mungkin menjelang ini ya Mas ya. Menjelang pemilu juga harus mengambil sikap ya. Anak muda hari ini banyak tekanan. Oke. Ya. Oke, sudah dimulai ya. Mas Muhammad sudah mulai ya dengan pernyataannya anak muda mulai banyak tekanan. Mas, saya suka itu. Oke, iya. Dan teman-teman silakan nanti menyimak talkshow hari ini bersama 3 narasumber kita dan sekaligus bisa berpartisipasi aktif di situ ya. Oke, langsung saja. Peran generasi muda menangkal isu hoax dan SARA. Nah, ini kata kunci yang sering banget kita dengar di talkshow seperti ini. Iya, betul. Tapi memang kemudian pada praktiknya ini menangkalnya itu boleh dibilang apa ya, gampang-gampang susah gitu ya. Karena ini butuh penyikapan yang bijaksana oleh semua komponen anak bangsa ini ya. Kita langsung ke Mas Muhammad Musafa aja yang pernyataannya sudah nendang dari awalnya. Mas Muhammad Musafa ini sebagai generasi muda ya dari KNPI. Tentu ini punya pengalaman organisasi yang banyak mengelola medsos dan sebagainya ya Mas. Ya, betul. Belakangan ini kita melihat isu SARA dan hoax ini juga masih aja ada. Tapi tidak sekenceng pemilu 2019 lalu ya. Tapi ini kan hoax dan sebagainya ini beralih ke dalam tanda kutip kemudian mendiskreditkan pihak-pihak tertentu dengan berbagai narasi ya Mas ya. Tadi sudah disentil sebenarnya. Anak muda banyak tekanan. Clue-nya itu ya. Nah, ini seperti di teman-teman KNPI sendiri khususnya dalam menangkal isu ini. Meskipun ini reda ini. Termasuk kalau waktu tahun pemilu lalu ya, ini wah kencang sekali isu SARA ini. Ini tuh berkurnya ini latar belakang ini. Kalau sekarang kan lumayan enggak ya. Tapi kita harus waspada ya. Nah, ini seperti apa Mas penyikapannya? Kalau pemilu ini dengan yang dulu itu kan memang tensinya mungkin lebih kencang yang dulu ya. Ekskalasinya tinggi ya. Cuma kalau di ranah kepemudaan mungkin hari ini lebih menarik. Ya, betul, lebih menarik. Kalau dulu kencangnya karena dua paslon aja. Ini bicara Pilpres ya, dua paslon. Di belakangnya latar belakang budayanya beda-beda lagi ya. Nah, kalau yang sekarang ini kan sebenarnya ini menarik bagi teman-teman kalangan muda hari ini gitu, karena yang dilalah kebetulan kan ada salah satu paslon yang muda juga muda, gitu ya. Meskipun kontroversi gitu ya. Betul. Polemiknya panjang nih. Kontroversi itu kan artinya bisa dalam rangka untuk menambah semangat. Bisa pro kontra lah. Ya, gitu. Dinamika politik lah. Betul. Tapi yang jelas bahwa teman-teman muda hari ini itu melihat pemilu hari ini itu kan tidak hanya sekedar dia datang ke TPS kemudian nyoblos, gitu. Nah, sekarang mulai
terlibat secara aktif. Lebih Mungkin aktif ya. dari teman-teman penyelenggara saja kan sekarang lebih banyak kan sekarang yang muda. Oke. Dan, kalau sekarang secara nasional itu 33,6% kalau nggak salah Iya, oke. untuk pemilih mudanya, pemula gitu. ya, yang muda ya. Ya betul. Nah ini kan mereka tidak hanya sekedar mereka nyoblos, tapi juga porsi penyelenggara, porsi pemilu, kemudian yang menjadi pemilih partisipatif itu kan juga sekarang sudah mulai bergeliat. Oke. Dan yang mungkin dikatakan oleh banyak pihak bahwa ini sangat butuh keterlibatan itu iya, gitu. Dan kalau saya kan melihat mungkin lokal lokal Purworejo ini kan mungkin hari ini kabupaten yang cukup kenceng, Purworejo termasuk kenceng gitu, karena ada salah satu paslon yang berasal dari Purworejo. Jadi ini yang kemudian semua elemen digerakkan gitu. Rasa Handar Beni memilikinya jadi tumbuh ya. Betul. Oke, gitu. karena muda berasal dari sini gitu ya. Ada rentetan historisnya gitu ya maksudnya ya. Kalau yang ini perlu menyebutkan kan nanti takutnya salah satu paslon aja lah ya. Salah satu paslon. Okay. Wah ini nanti kampanye saya. Karena belum waktunya ya. Nanti semprit Mas Aziz ya. Ini pembahasan menarik juga. Kalau mungkin dari Mas Safa membahasakannya anak muda yang fakta yang Mavindo temukan itu berbeda lagi karena kami sudah 2 kali langsung terjun ke lapangan. Itu kami memberikan pendidikan untuk pemilih pemula, namanya Sekolah Kebangsaan. Jadi kami ada program namanya Tular Nalar. Tular nalar itu menularkan. Betul. Nalar itu logika ya. Jadi kami dari Mavindo ada namanya program Tular Nalar untuk anak pemilih pemula, namanya Sekolah Kebangsaan. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah yang memang memiliki basis mereka ada pemilih pemula. Kami sudah 200 orang mengedukasi. Kami membuatnya kelas-kelas kecil. Jadi 1 fasilitator dengan 10 anak-anak. Kami memakai komunikasi personal ke mereka. Kita diskusi, jadi bukan penyampaian materi tapi sistemnya diskusi. Tahu nggak kalian tentang pemilu? Diajak ngobrol dialektika. Dialektika. Rata-rata menjawab tahu. Nah, di 2024 itu mereka adalah momen pertama mereka untuk menggunakan hak pilih. Betul. Rata-rata antusias kami gitu. Terus kita tanya, tahu nggak penyelenggara pemilu tuh siapa saja? Ternyata jawabannya hampir 70% tidak tahu. Oh, saya pikir hampir 70% tahu. Nah, itu makanya saya berbeda dengan pendapat Mas Safa gitu. Mungkin faktor usianya ya. Artinya usia yang belum pernah menyoblos atau sama sekali di bawah 17 tahun, ya mungkin ini butuh peran first yang time voters mereka. Nah, itu ketika kita kasih tahu bahwa urutan pemilu seperti ini, jenjang pemilu seperti ini, penyelenggaranya ini. Kalian bisa mendapatkan informasi yang memang itu betul-betul faktual adalah hanya dari kpu.go.id, Bawaslu, DKPP, kami memberikan itu. Terus yuk cek dong kalian gitu. Kita ajak mereka praktek, cek mereka termasuk ke DPT atau tidak. Dan antusias, pemilih pemula itu antusias dan banyaknya pertanyaan dari mereka adalah masalah politik uang gitu karena ternyata orang tua pun sudah mulai mempengaruhi gitu untuk itu. Jadi kita ajarkan tentang pemilu, demokrasi juga, bagaimana suara mereka menentukan juga gitu. Tapi fakta di lapangan yang kami temukan itu, Pak. Mbak Yani, apa begini ketika 70% itu tadi tidak tahu pengetahuan ini, apa stigma yang melekat di dunia politik ini masih seperti dulu berarti ya? Artinya pelajar itu kan dunia politik dianggap sebagai dunia yang milik orang dewasa, milik orang tua, dan mungkin bukan urusan saya gitu loh. Padahal ini kan surplus demografi ini kan menentu juga ini. Gitu. Apa Mbak temuannya? Nah, kenapa kami membuat sekolah kebangsaan untuk first time voters itu karena memang hasil beberapa survei Gen Z itu abai.
gitu kan. Gen Z itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Kalau itu memang kira-kira menguntungkan, mereka akan akses info itu. Tapi kalau enggak ya sudah cuek gitu loh. Mereka rata-rata yang itu salah satu faktor terbesar. Iya, itu kenapa kami buat program. Menurut saya karena masanya mereka kan masih sekolah ya, belajar ya. Jadi mungkin itu juga sebagai pengaruh yang menimbulkan akhirnya mereka belum begitu memahami terkait dengan kepemiluan gitu kan. Mereka kan masih fokus dengan pendidikannya masing-masing. Sehingga itu yang mungkin menjadikan anak-anak atau pelajar ini, sehingga mereka ya hanya fokus apa yang dipelajari di dalam sekolah atau di dalam kampus. Itu mungkin itu. Sebelum kita detail lagi ke tadi bagaimana peran generasi muda ke isu SARA dan hoax, saya pengen nanya ke Mas Aziz nih. Dari pengalaman Mas Aziz di KPU, seberapa tingginya keterlibatan first voters di Purworejo khususnya, Mas? Karena di kota-kota lain, khususnya di kota besar ini kan ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya, karena banyak faktor. Kalau di Purworejo sendiri gimana, Mas? Untuk pemilih kemarin di tahun 2019 cukup tinggi ya, di atas 70%. Di atas 70%, oke. Di atas 70%. Nah memang seperti yang tadi juga disampaikan Mas Safa tadi, juga sekitar 30% ini memang kalangan pemuda, kalangan pemuda atau pemilih pemula ya. Nah, ini memang memang perlu adanya pendidikan juga terkait dengan perpolitikan ini. Selama ini kolaborasi dengan mitra seperti dari masyarakat anti fitnah ini kan organisasinya aja udah masyarakat anti fitnah ini, saya senang banget nih dengarnya. Bukan IO, karena ada yang namanya sama IO di Jogja ya. Itu kan bahasanya anti gibah. Anti gibah, betul. Anti gibah. Kalau dulu saya SD itu biasanya kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya. Ini kok hilang rasanya sekarang ya. Bener lah Mas. Sekarang ganti gibahnya. Betul. Ganti gibah. Sekarang bahasa fitnah itu kan sempat hilang ya. Ganti gibah, ganti apa gitu. Di bahasa tren hari ini ya. Nah ini seperti apa Mas? Kemudian peran KPU untuk kolaborasi dengan mitra-mitra atau stakeholder yang lain untuk mengkampanyekan pemilu yang bersih dari hoax dan SARA. Terima kasih. Jadi upaya kami di dalam meminimalisir hal-hal tersebut, contohnya kita mengadakan seperti ini, sosialisasi dengan podcast, kemudian kami juga turun ke sekolah-sekolah, kami juga mensosialisasi di sekolah maupun kampus, di tempat-tempat pendidikan, sehingga itu untuk meminimalisir terjadinya adanya hoax. Memang tidak bisa dipungkiri ya, pasti tetap ada, tapi kan paling tidak terminimalisir terjadinya hoax dan SARA ini. Nah kemudian terkait dengan stakeholder contohnya seperti ini, kami kerjasama ketika ada sosialisasi, kami juga melibatkan Mavindo, kemudian organisasi-organisasi kepemudaan, ormas, kami juga melibatkan hal tersebut, sehingga pemilu ini tidak bisa bahwa ini adalah tanggung jawab KPU saja gitu kan. Jadi ini atau penyelenggara, jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita mengajak masyarakat untuk yuk kita memilih yang baik, memilih yang bijak, sehingga nantinya terpilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Seperti itu. Pengalaman Mas Aziz ini kan menyandang predikat pegawai KPU ini kan tidak main-main ya. Tentu di masyarakat, di lingkungan terkecil ya, RT itu pasti ada pemilu. Oh Mas Aziz saya tanya. Nah pengalamannya gimana selama ini? Sudah menghangat belum di lingkungan sekitar jenengan sendiri? Apa pertanyaan yang paling banyak? Kan pasti KPU, apalagi kemarin, mohon maaf ya, ada keputusan MK yang dinilai cacat hukum gitu ya. Gimana Mas? Jadi memang ketika saya di masyarakat juga memang ada banyak diskusi terkait dengan siapa sih paslonnya. Ini kadang ada yang mendukung si A, si B, si C, itu memang di bawah ini sudah banyak menghangat ya, berarti semakin kenceng ya.
bahkan sudah apa namanya, aku sih bahkan mereka bangga terang-terangan ya. terang-terangan Ya, ya. artinya ini sebenarnya Ya. sudah pencapaian yang bagus ya Mas Ya. ya. Karena saling menghormati gitu lah. Ya. Aku ini, kamu itu, it's okay gitu ya Ya. Mas. Nah, itu seperti apa Mas kemudian respon jenengan ke teman-teman di lapangan? Ya, jadi yang terpenting kan apa namanya, ketika ada seperti itu ya, yang terpenting kan kami menyarankan untuk tetap saling menjaga kerukunan. Oke. Sehingga tidak terjadi apa namanya, arogansi, Ya, kemudian ya. menang-menangan Friksi-friksi ya. sampai fisik. Ya, Nah, ya. jangan sampai terjadi hal-hal tersebut. Oke. Nah, itu sih kita apa namanya, mencoba menyampaikan apa namanya, sekait dengan tata cara memilih, Ya, ya. kemudian memilih yang baik seperti apa, Ya. kemudian bagaimana cara mencari apa namanya, Informasi yang benar ya. informasi terkait dengan calon itu Ya, kan ya. perlu kami sampaikan ke masyarakat. Ya, dan sekarang sudah ada DCT ya Mas ya. Ya, sudah sudah ada. masyarakat silakan bisa mengakses, Ya, bisa mengakses. mana calon yang akan dipilih gitu ya Mas ya. Ya, betul, Saya kira ini memang tugas Mas Aziz perlu dukungan semua pihak ya Mas ya. Ya, Karena bukan hanya menjelang tapi nanti setelah pemilu pun juga masih berat gitu. Iya. Semoga nanti lancar ya Mas ya. Apalagi ini nanti langsung ke pilkada ini. Betul, lah ini dia PR-nya masih Cukup. banyak. Oke, kita ke Mas Mustafa, Muhammad Mustafa. Mas Mustafa, ini tentu jenengan sebagai salah satu perwakilan generasi muda. Nah, Ya. di lingkungan Mas Mustafa sendiri seperti apa sih untuk saling mengingatkan? Kan kadang begitu mudah orang kemudian men-share informasi yang kadang itu kebenarannya pun belum tentu. Bahkan ada yang dipalsukan seolah-olah itu dari toko ini, ternyata itu bikinan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini gimana Mas menangkalnya supaya di lingkungan dalam sendiri solid itu? Ini hoax atau informasi yang apa ya, tidak benar itu kan ada yang memang muncul sendiri, ada yang dibuat. Ya, kan? di sistematis Didesain, gitu ya, ya, didesain ya. gitu. Oke. Lah biasanya itu kan berkaitan dengan tensi apa ya, ya kalau pertarungannya itu keras itu Ya. biasanya hoax-nya juga Kencang. Ya, gitu. oke. Kan kayak gitu biasanya. Ya. Nah makanya masing-masing daerah, kalau ini bicara Purworejo Ya, ya, masing-masing daerah ini kan tidak sama. Ya. Dapil A 1 2 itu Ya, kan ya. nggak sama. Nah ini tergantung perebutan di situ seperti apa. Oke. Itu. Tapi kalau hoax yang berada di lokal itu tidak tidak sekencang yang kemudian Skalanya nasional. nasional. Ya, ya, ya. Ya mungkin karena kalau di daerah kan mungkin nggak kober gitu kan, Ya, ya. produksi. Ya udah kita inilah karya di mana ya. gitu. Ini nanti aja lah politik ya. Betul. Nah, kebanyakan kan yang apa ya, berasal dari nasional. Nah, ini sebenarnya kalau kita amati itu malah justru kalau teman-teman muda hari ini mungkin kurangnya itu soal kalau cueknya ya. Ya. Cueknya ya. Tapi pada akhirnya kalau cuek itu kemudian diam, Ya. itu lebih baik dibandingkan dibaca tapi setengah kemudian langsung di-share Dan komen. dan komen. Nah, ini Ya, kan ya. yang Ya, apa sebenarnya juga lebih berbahaya. Makanya kalau yang di usia 40 ke bawah, artinya 40 karena generasi muda itu kan 40 ya. Ya, ya. Batasannya maksimal 40. Nah, itu saya pikir bisa hari ini bisa terkondisi lah gitu. Dan peran teman-teman minim kalau tidak tahu dan tidak share itu lebih baik. Itu dibandingkan kemudian dia aktif tapi nggak jalan lah. Ada filter gitu nggak ya. ada filter, Oke. betul. Lebih baik nggak tahu dan nggak share. Ya. Keputusan itu ya. Kalau saya mengamatinya gini, biasanya di grup-grup. Saya yakin kan semua punya WhatsApp, grup ya, ya, Mbak ya, Yani ya. punya grup, Mas Yani punya grup. Ya. Kalau di grup itu apalagi grup keluarga, Ya. itu yang nge-share-nya itu nggak difilter itu siapa kira-kira? Ya, hampir Generasi semua, Mas. tua. Hampir semua sekarang. Enggak, kalau sudah kebanyakan generasi tua. Oke, ya. Gitu. Karena asal ya. Maksudnya Karena asal mungkin gitu. nggak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini
biasanya kalau satu grup itu ini anak-anak nanti ketika ngumpul anak-anak ngumpul iku ngopo sih membicarakan orang tuanya gitu. Iku senengnya kayak gitu. Ini pengalamannya Mas Mustafa bukan, ya? Ini cuplikan rata-rata. Oh, mungkin Mbak Yani pun hasil data survei ya. sama. Mbak Yani mungkin hasil survei Mavindo di beberapa grup-grup di mungkin akan mengatakan ya gitu ya Mbak Yani ya. Betul. Itu ya. Dan itu hampir sama. Kondisi hari ini. Dan keterlibatan kita ya harus bareng-bareng, artinya mungkin kalau yang kalangan muda ya diajak bareng-bareng untuk Mas Ais, untuk bagaimana kemudian memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan dengan kepemiluan atau regulasi diperjelas, aturan mainnya diperjelas, itu akan lebih memberikan edukasi gitu. Nah, kawan-kawan ini di sini fungsinya nge-share gitu. Mas Mustafa, kalau di KNPI sendiri filternya sejauh apa ini memfilter informasi yang hoax dan sebagainya? Kadang juga masih kecolongan ya di grup yang meskipun itu isinya anak muda. Pendidikannya rata-rata tinggi gitu Mas, tapi masih kecolongan juga. Nah, ini filter apa yang selama ini sudah dilakukan? Kalau masih terjadi penyebaran hoax itu mungkin karena disengaja. Ya, gitu. Karena disengaja gitu. Artinya kalau di kita itu kan ada tim khusus nggak yang kemudian mengelola itu? Kita kan komite ya. Artinya komite itu mengakomodir seluruh organisasi kepemudaan. Baik organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa pelajar, kemudian partai politik. Nah, kita kan pada akhirnya akan melihat ini informasinya apa, datang dari siapa, tujuannya apa. Gitu. Nah, ini yang pada akhirnya kalau mereka yang sudah tahu kan biasanya dari teman-teman partai politik juga, gitu. Nah, secara khusus kita tidak melakukan kalau di grup kita loh, gitu. Mungkin kalau di eksternal dengan grup yang lain atau mungkin masyarakat secara umum ya kita tetap akan melakukan gitu. Tapi kalau di kalangan kita biasalah ece-ecean antara biasa. Untuk bercanda ya, untuk bonding ya, untuk menghangatkan ya, Ya. supaya tidak tensinya tidak tinggi terus ya. Kita geser ke Mbak Yani. Mbak, data di lapangan seperti apa terkait peran generasi muda terhadap isu hoax dan SARA terutama menjelang pemilu ini, Mbak? Nah, data dari Litbang Mavindo 2022 itu sudah ada 1.690 hoax, 1.600-an ya. 98 yang diklarifikasi oleh fact checking Mavindo. Ya, itu di mana? Nasional. Nasional. Nasional ya. Karena Mavindo Purworejo sendiri memang hoax lokal belum banyak berkecimpung gitu ya. Kami belum banyak menghandle itu, tapi secara nasional data sudah kami ada 1.600. itu dimulai kan 2022 itu transisi dari masa COVID gitu kan. Ada dua hal penting dari masa COVID itu sedang transisi, ditambah lagi pemilu sudah mulai muncul persiapannya. Nah, dari Maret itu sudah mulai muncul, walaupun persiapan pemilu di Juni ya Pak, Juni 2022. Itu di Maret sudah mulai pergeseran dari hoax kesehatan menjadi hoax politik. Dan trennya ditemukan sudah mulai gitu dari isu SARA. Terus legitimasi penyelenggara itu sudah mulai. Dan hasil tipologi hoax Mavindo, hoax itu seperti cinta. Gimana ini? Apa itu? Hoax lama selalu bersemi kembali. Hoax selalu. Tergantung momen ya. Betul. Jadi kalau ketua presidium kami mengibaratkan hoax itu seperti benalu. Jadi dia akan nempel di tempat yang memang sedang mekar-mekarnya. Contoh, sekarang tahapannya sedang apa? Hoax yang menimpa akan itu. Dan itu kemarin ya pencalonan gitu ya, maksudnya munculnya itu. Yang 2014 sama 2019 kami sudah petakan gitu kan, hoaxnya tuh apa saja sih, dan memang di tiap tahapan pemilu itu hoaxnya hampir sama gitu, dan itu yang harus wajib KPU dan Bawaslu waspadai atau penyelenggara pemilu waspadai,
karena memang di setiap tahapan pasti akan ada hoaxnya, ya. dan hoaxnya hampir sama gitu loh. Ya. Nah, caranya seperti apa? Berarti penyelenggara itu harus banyak mengeluarkan informasi terkait itu. Oke. Contohnya di awal tentang, kalau zaman dulu agak rame masalah EKTP. Oke. Bahwa semua warga bisa mencoblos jika memiliki EKTP. Oke. Informasi di media seperti itu, tapi SK-nya tidak dicantumkan. Oke. Gitu kan? Ya. Apa namanya? SK-nya itu apa? 1 jam sebelum TPS ditutup. Terus syaratnya harus yang berKTP seperti apa? Itu belum komplit banget. Tidak detail ya. Artinya kemudian ada kejadian sudah ke situ karena tidak memenuhi syarat. Akhirnya ricuh. Kok aku nggak bisa kan kata gitu media, kan? Kata media nasional begini. boleh. Iya. Nah, itu kami melihatnya ada gap informasi. Ada gap informasi antara penyelenggara dengan mungkin yang mengeluarkan informasi gitu. Jadi belum lengkapnya informasi. Ada lagi soal yang yang inian kardus itu loh, Pak. Tempat suara ya. Nah, kotak suara kardus. Iya. Nah, masyarakat kan pasti mikirnya kan, oh itu kan cepet rusak, KPU bisa. banyak banget ngambil anggarannya apa gitu. Nah, mungkin ada gap informasi kenapa harus kardus gitu. Mungkin ketika kita membuat satu infografis gitu tentang info itu, ada lagi yang rame dulu masalah situng juga. Terus server KPU yang di luar negeri. Jadi kami melihatnya penyelenggara belum begitu banyak mengeluarkan informasi tentang itu. Media pun hanya menyiarkan lebih banyak tentang kontestasinya. Betul. Gitu kan. Jadi ini pasangan ini sama ini, tapi di tiap tahapan itu alatnya apa saja, regulasinya, teknisnya seperti apa, itu belum lagi nanti situng dan sirekap ini penggantian itu masyarakat belum banyak tahu. Mungkin itu gap informasi. Mas Aziz, ini seperti apa menyikapi fakta di lapangan dari masyarakat anti fitnah Indonesia ini, Mas? Ya. Jadi memang begitu adanya apa yang disampaikan oleh Mbak Yani ini dari Mafindo, memang dari masa ke masa memang rata-rata seperti itu. Kemudian terkait dengan informasi memang terkadang memang sering, bukan terkadang, sering miss gitu antara dengan penyelenggara dengan kadang dengan peserta pemilu saja kadang miss, ada miss. Sehingga berbeda persepsi gitu kan. Nah, kemudian dengan pemilih. Nah, yang kami lakukan nanti ke depannya juga ini informasi masukan yang baik juga dari Mafindo untuk betul-betul, jadi tidak hanya yang disampaikan hanya calonnya saja, tapi juga teknisnya seperti regulasinya seperti apa memang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, ini sebagai salah satu podcast ini juga sebagai salah satu upaya kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, dan harapannya tidak hanya saat ini saja, nanti setiap tahapan akan kami adakan sosialisasi sehingga nanti masyarakat mungkin akan lebih bisa memahami, dan yang memang harus bersama-sama Jadi masyarakat pun kami berharap jangan apatis, jangan apatis dengan kondisi saat ini, sehingga bisa bersama-sama kita mensukseskan pemilu di tahun 2024. Namanya kita sebut pesta demokrasi Mas ya, harusnya berakhir dengan bahagia. Kalau pesta itu kan biasanya bahagia di situ ada musik live makanannya juga enak-enak gitu. Kita berharap berdoanya di situ. Nah Mas, ini kalau dari tadi kita berharapnya seolah-olah KPU saja. Lalu peran caleg dan sebagainya itu tentu sangat penting ya Mas. Bayangan saya yang di bawah itu masyarakat, kalau para caleg peserta pemilu ini kemudian ke konstituennya itu edukasinya baik, saya kira persoalan ini sedikit terbantu ya Mas ya. Iya, terbantu. Karena kewajiban beliau-beliau juga menjelaskan ke pemilihnya bahwa nanti kalau mau milih saya gitu kan, kalau beda misalnya mahasiswa nih kan tidak harus pulang dulu sekarang kan ke kampus, sebaiknya begini, datang
awal supaya gini kan begitu ya Mas ya. Nah ini kira-kira seperti apa kemudian komunikasi dengan para calon legislatif yang sekarang sudah muncul daftar calon tetapnya ini Mas? Calon tetap, ya. Jadi kami setiap tahapan pasti akan mengumpulkan peserta pemilu. Jadi peserta pemilu itu bukan caleg ya. Peserta pemilu adalah partai. Nah sehingga kami setiap tahapan pasti akan mengumpulkan partai untuk menjelaskan regulasi yang ada. Nah terkadang ini yang hadir di situ tidak menyampaikan ke pimpinan yang lain. Jadi partai harusnya gitu, bilang ke calon legislatifnya gitu ya Mas ya. Kadang tidak tersampaikan dan yang hadir kadang bukan ketua atau pengurus hariannya tapi hanya LO. Nah itu LO kadang mau menyampaikan ke pimpinannya kadang sungkan dan mungkin ya budaya di daerah sini ya. Mungkin masih nggak gimana sibuk mau ngomong nggak berani gitu ya. Nah, ini perhatian juga ini untuk teman-teman di partai ya. Harapannya ya kita bareng-bareng gitu dari partai juga kami berharap bisa menyampaikan ke caleg-caleg sehingga aturan yang benar seperti apa kemudian ya ketika sosialisasi yang benar seperti apa kemudian nanti memilih yang baik seperti apa itu saya harap bisa ada kerjasama juga dengan partai politik. Gitu. Masih di Mas Aziz. Ada beberapa pertanyaan dari generasi muda kemudian persis seperti yang disampaikan Mbak Yani. Lihat headline berita saja tanpa membaca seluruhnya. Ini terkait dengan calon legislatif mantan napi korupsi ya. Atau mantan napi lah gitu ya. Nah ini sebenarnya seperti apa sih Mas? Kemudian karena kan di Jogja sendiri kemarin ada tuh 2 mantan napi yang kemudian bisa mendaftar sebagai caleg dan ini memang menurut regulasi kan sah ini. Nah seperti apa Mas? Biar tidak generasi muda itu tidak sekedar membaca awal terus komen gitu, seperti yang dikhawatirkan Mas Mustafa tadi. Jadi memang kami KPU itu kan bekerja berdasarkan regulasi, aturan ya yang sudah diatur. Napi pun ada masa idahnya juga. Gitu. Masa idahnya, tunggunya ya. Ada masa tunggunya juga. Jadi yang dugaan atau nanti istilahnya kasus tertentu ya. Kasus tertentu umpamanya kan dia kemudian hukumannya umpamanya di atas 5 tahun gitu kan. Nah itu kan nanti ketika sudah selesai itu harus ada masa idah gitu bahasanya ya masa tunggunya ya. Setelah itu berapa tahun kemarin Mas? 5 tahun ya. Berarti misalnya mohon maaf nih keluar sekarang berarti bisa daftarnya 5 tahun lagi. Dan itu pun ketika mendaftar itu yang bersangkutan ini harus mengumumkan di media sosial. Media cetak juga, tidak hanya di media sosial, di media cetak. Ke publik lah ya, mengumumkan bahwa biar fair ya Mas biar masyarakat juga tahu latar belakangnya. Pernah dipidana. Supaya nanti tidak tadi ya Mas ya. Ini soalnya sensitif ya, rentan hoax dan sara nanti ketika orang nggak suka, lu kok mantan napi bisa. Nanti larinya ke KPU lagi. Nah, nanti itu kan bagian dari literasi politik ya Mas. Ketika memang dari penyelenggara atau media mungkin banyak informasi terkait itu, ketika ada hoax yang menerpasi mantan napi ini, masyarakat sudah itu salah gitu, dia nggak akan melanjutkan lagi jadi nggak ada misinformasi, nggak ada disinformasi lagi ketika masyarakat sudah tanggap gitu. Jadi kalau di Tulan Nalar sendiri ada tahapan itu masyarakat tanggap. Tanggap itu maksudnya juga tidak hanya diam, tidak hanya abai, tapi mereka berusaha mencari informasi, klarifikasinya itu seperti apa gitu. Terus mereka tahu, jadi tanggap, tahu dan tangguh menghadapi itu. Tangguhnya sampai mereka bisa mencari mungkin link berita atau mungkin klarifikasi dari berita-berita itu. Atau ya kata Mas Mustafa, mendingan diam. Bukan gitu. Berarti kemudian tidak boleh komentar bukan tapi kalau punya data kuat, kalau ragu-ragu mending dipending dulu, tanya ke teman-teman atau keluarga yang dianggap lebih tahu atau ke pihak yang berkaitan langsung Mas ya. Silakan kalau teman-teman datang ke KPU boleh ya Mas ya. Misalnya audiensi dari misalnya SMA kan usia kalau kelas 2 udah pemilih ya, pemilih pemula ya. Silakan monggo nanti teman-teman khususnya yang di KPU Purworejo
di Purworejo boleh datang ke KPU Purworejo atau ke tempatnya Mas Aziz juga boleh, KNPI ya. Mas Aziz, Mas Mustafa. Itu boleh, silahkan, nanti ada diskusi ya Mas ya, biasanya Mas ya. Jadi kalau kita kan apa ya, kadang pemilu ini dengan artinya legislatif dengan pilkada dengan itu kan punya nuansa yang berbeda. Iya, betul. Gitu. Dan keterlibatan teman-teman atau kalangan muda itu kan dipengaruhi juga sama informasi yang mereka terima ya. Gitu. Informasi yang mereka terima, contoh soal regulasi, jadwal dan lain sebagainya. Kemudian siapa sih calonnya atau siapa sih yang nanti akan didukung. Maka sebenarnya penting juga yang nanti diadakan mungkin secara khusus nanti KPU atau pengawas atau penyelenggara itu membuat semacam, karena sekarang itu kan mengedukasi masyarakat terkait pemilu yang damai dan damai dan tenang itu tidak harus dengan KPU yang menggunakan baju badut gitu. Gitu. Tapi apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat soal contoh mungkin apa sih siapa calon-calonnya, kemudian mereka punya visi misi apa gitu. Walaupun ini sebenarnya agak terlalu jauh lah, tapi ini penting juga. Contoh mungkin kalau di nasional itu kan banyak forum-forum yang di situ menjadikan kedewasaan berpolitik itu baik. Itu ada forum ILC, ada macam-macam. Mungkin kalau di lokal ya mungkin bisa saja dibuat jagongan bareng politik lokal di mata milenial atau apalah atau gitu. Dibikin festival ke sekolah gitu kan bisa ya Mas? Ya, karena bisa. Besok kan boleh campaign di kampus, di sekolah besok ya. Ini tentu jadi sebenarnya jadi dinamika yang bagus gitu. Betul. Ya. Dan sebenarnya mungkin perlu juga saya kurang tahu ini kalau soal regulasi kalau seumpama banyak caleg kemudian ada forum bareng kan enggak masalah gitu dengan KPU kan? Enggak masalah. Berarti kan kegiatan kayak gini ini mengundang dari berbagai caleg ganti-ganti kan enggak masalah. Atau perwakilan partai gitu ya. Atau perwakilan partai untuk membicarakan soal apa yang menjadi target ke depan dan sebagainya gitu. Terkait dengan pemilu nanti supaya luber, jurdil ya, aman dan nyaman gitu. Dan tentu kalau kita lihat kinerja KPU sekarang lebih berwarna ya, termasuk ini ya. Sekarang ada ini boneka Suro sama apa Mas satunya? Sulu ya. Saya ada satu di rumah ini. Dua pasang. Nah, teman-teman silakan nanti komentar ya Mas ya. Bisa di kolom YouTube Tribun Jogja atau di Facebook nanti ada apa Mas apresiasi atau apa? Apresiasinya ya ada seperti ini boneka atau ada payung. Merchandise untuk berapa orang? Untuk 10 komentar terbaik. Komentar terbaik itu jangan bayangannya mengkritik nanti tidak dapat. Silakan ya, kritik membangun ya Mas ya. Kritikan bagus itu termasuk komentar yang bagus saya kira. Ini justru memberi masukan ke KPU, ke teman-teman organisasi yang lain ya. Siapa tahu dari komentar itu kami menemukan ide. Ide yang bagus ini untuk yang ada di masyarakat, sebaiknya kami dari jajaran penyelenggara ini sebaiknya seperti apa itu malah kami bisa berharap seperti itu. Jadi monggo silakan khususnya masyarakat Purworejo dan sekitarnya ya yang merasa besok itu pengen sekali berpartisipasi aktif, tidak hanya ikut memilih tapi juga ikut sukseskan pemilu ini supaya berjalan aman, nyaman dan berkeadilan gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Aziz, Mbak Yani dan Mas Mustafa atas obrolan di siang hari ini. Dan tentu saja teman-teman silahkan akses informasi hanya dan hanya di kanal-kanal resmi ya KPU terkait dengan keraguan-keraguan supaya tidak timbul hoax dan isu sara. Kita harus
bijaksana dalam menggunakan media sosial. Karena kemarin juga di Jogja heboh ya, ada fitnah. Mahasiswa difitnah sampai heboh, di-spill. Sukanya kan netizen Indonesia spill-nya cepet banget. Begitu dapat nama lengkap, ada fotonya, nama keluarga, nomor selesai. Untungnya itu fitnah. Nah, jangan sampai seperti itu karena apapun pilihan kita masih tetap satu Indonesia. Begitu ya Mas ya. Betul. Terima kasih sekali lagi matur suwun. Sebelum ditutup berikan kesempatan closing statement ya. Boleh, monggo Mas Mustafa, monggo. Pemilu itu kan proses di mana memilih wakil kita. Oke. Nah, maka wakil kita itu juga nanti akan berkaitan dengan nasib kita. Ya. Kalau mau nasib kita baik di masa depan, ya pilihlah yang terbaik. Ya, itu ya. Oke. Dengan berbagai pertimbangan masing-masing. Berbagai pertimbangan dan tentunya ya mereka harus punya pagunya masing-masing. Oke, Mbak Yani, silakan. Oke. Nah, kalau dari Mavindo sendiri karena selama ini Mavindo kan lebih bergerak ke antisipasi berita hoax, jadi menangkal berita hoax, memberi klarifikasinya, dan akhirnya kami seperti pemadam kebakaran gitu. Ada hoax di sini kita padamkan, ada hoax di sini kita padamkan. Akhirnya untuk tahun ini kami mengajak masyarakat untuk pre-banking. Jadi mereka sudah tahu, tanggap apa sih isu-isu pemilu yang muncul, termasuk penyelenggara juga sudah tahu dan tanggap, terus membuat klarifikasi atau membuat mungkin berita-beritanya terlebih dahulu supaya si hoax yang lama nggak bersemi kembali karena masyarakat sudah tahu itu hoax itu. Jadi mungkin dari penyelenggara, dari masyarakat juga kita ajak untuk lebih banyak gitu, lebih banyak belajar untuk literasi pemilu juga gitu. Jadi tidak hanya literasi digitalnya yang dipelajari, tapi bagaimana mereka tahu tahapannya. Terus di setiap tahapan itu ada apa selain memang penyelenggara yang mengeluarkan informasi itu. Supaya iklim media kita lebih demokratis, iklim media kita lebih aman, lebih menyejukkan. Betul. Terakhir Mas Aziz, monggo. Ya, terima kasih teman pemilih semuanya. Kami berharap seluruh masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Purworejo, mari bersama-sama kita sukseskan pemilu di tahun 2024 ini. Sehingga nantinya terpilih pemimpin-pemimpin yang memang berkapasitas dan berintegritas. Itu yang kami harapkan, dan untuk menuju itu tidak mungkin kami bekerja sendiri. Mari bersama-sama kita sukseskan pemilu ini, saling bergotong royong bersama-sama untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024. Terima kasih Mas Aziz, mewakili KPU, Mbak Yani, mewakili Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan Mas Mustafa dari KNPI. Dan terima kasih juga teman-teman Tribuners yang sudah menyaksikan talkshow KPU Menyapa episode kali ini. Tentu saja saya pribadi berharap obrolan ini tidak berhenti di sini ya Mas, tapi bisa dilanjut di luar sana dengan semangat. Atau mungkin ini Mas, ada usulan tema. Boleh ya, nanti silakan komen ya Mas. Atau langsung ke medsosnya KPU ada ya Mas? Ada medsosnya KPU, tapi untuk tadi yang komentar terbaik itu ya. Komentar terbaik yang ada nanti di YouTube KPU Purworejo. Kemudian nanti yang terbaik itu akan kami umumkan di media sosial KPU ya. Silahkan direspon. Tentu saja ini semangat yang baik demi masa depan Indonesia lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Saya Yudha Kristiawan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Undur diri, sampai jumpa di KPU Menyapa episode selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Matur suwun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.